3, 2, 1. Selamat siang sahabat Semanggi University. Di sini aku Wundari dan sebelah saya ada Mbak Dwi, kemudian di sini ada Mbak Rifka dan ada Mbak Suna. Di sini kita berempat mau bedah buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People. Di sini kalian udah tahu kan ya guys, artinya apa sih apa ya sih yang akan kita bahas di buku ini kan? Apalagi di bab 2 ini adalah menerangkan tentang tegaskan hal-hal yang baik. Oke, menurut Mbak Suna nih, apakah Mbak Suna sudah menjadi teman yang baik kah? Atau Mbak Suna sudah mempengaruhi temannya Mbak Suna untuk menjadi orang yang lebih baik atau gimana? Oke, jadi kalau penilaian saya secara pribadi, mungkin saya kan masih banyak kurangnya sikap-sikap saya atau bagaimana saya membangun hubungan interpersonal dengan teman-teman saya gitu. Tapi dalam hal tersebut saya juga dari buku ini saya tuh banyak belajar gitu untuk bagaimana sih berhubungan dengan orang lain itu yang baik, kemudian kayak berusaha untuk mempengaruhi orang lain juga. Dan yang saya tangkap dari bab 2 ini itu salah satunya adalah kita tuh jangan hanya memberikan kritik saja, tetapi juga apresiasi, karena kritik, menyalahkan atau komplain itu kan terkesan dengan hal-hal yang negatif ya ketika diutarakan, padahal maksud dari kita sendiri itu nggak selalu hal-hal negatif gitu kan. Nah, kemudian juga dalam buku itu menurut penulis hal buruk dapat terjadi terhadap orang-orang yang sering memberikan kritik walaupun kritiknya itu maksudnya itu baik gitu. Itu dan orang yang dikritik itu kan itu cenderung untuk kayak menyimpan dendam terhadap orang yang memberikan kritik. Nah, karena saya potong ya Mbak, karena nggak semua orang itu bisa menerima kritikan orang lain. Kadang juga ada yang memikir, wah dia menjudge aku, bukan dia mengkritikku. Dan nggak semua orang itu kritikan dibuat untuk sebuah pencapaian atau membangun dirinya sendiri. Iya, tidak seperti itu. Karena kan mental orang beda-beda nih Mbak. Iya, benar sekali. Nah, untuk mengatasi kayak kita tuh nggak terkesan ini memberikan kritik, cuman kayak biar nggak konteksnya tuh nggak terkesan negatif itu, yaitu dengan memberikan penghargaan atau apresiasi kepada teman kita atau kepada orang yang mungkin kita itu ingin nyampein kamu tuh sebenarnya kurang gini-gini, yaitu dengan memberikan apresiasi dulu atau penghargaan. Nah, dalam buku ini tuh juga disebutkan kalau jika kita tidak dapat memberikan kritik karena dapat mengarah ke yang negatif, maka salah satu solusi yang digunakan adalah dapat memberikan pengaruh perubahan ke orang lain dengan penghargaan atau apresiasi. Mungkin kalau cara ngomong kita kritikan ke teman itu lebih kayak diatur kan, biasanya kita kan ngomong kamu tuh kurangnya gini gitu kan, tapi lebih diarahkan lagi, membelokkan lebih bagusnya seperti ini loh. Iya, dan jangan lupa diselipkan apresiasi. Iya, kamu tuh lebih pintar kalau begini. Jadi tidak menjatuhkan mental seseorang untuk membangun sebuah kritikan itu ya. Oke, udah sekian. Yang bisa nilai baik atau buruknya aku tentunya bukan aku sendiri kan, pasti orang lain. Aku dapat penilaian buruk juga dari orang lain. Penilaian itu juga tergantung, tapi penilaianku itu tergantung dari apa yang aku lakukan. Misalnya cara aku memperlakukan Dwi itu kayak gini, jelas pastinya beda antara perlakuanku ke Mbak Wundari. Karena yang pastinya Dwi lebih muda daripada Mbak Wundari, kan nggak mungkin aku sama kayak Mbak Wundari ke Dwi kayak gitu kan. Terus yang kedua, pandai-pandai juga menempatkan diri dengan atasan atau rekan kerja itu juga kayak gimana. Nah, terus yang ketiga, memberikan kritik itu tadi kalau misal salah. Kritik itu kan ada dua, kritik yang membangun dan juga kritik yang menjatuhkan. Mungkin kritik yang menjatuhkan itu bisa kayak apa sih kayak gitu, mungkin aku nggak bisa kerja kayak gitu. Itu mungkin akan menyakiti hati orang yang menerima kritikan tersebut. Tapi mungkin kalau kritikan yang membangun itu bisa jadi seperti yang dikatakan Mbak Wundari sama Mbak Suna tadi, kayak lebih baik kamu seperti ini loh, biar bisa jadi jadinya kayak gini. Dengan seperti itu, dengan kita memberikan kata-kata seperti itu, juga bisa jadi introspeksi buat dirinya dia sendiri. Oh iya ya, ternyata aku salah gitu. Jadi nggak seakan-akan kita itu kadang memberikan kritikan itu bukan berarti kita menggurui ya, tapi untuk dia bisa menjadi lebih baik lagi gitu kan. Karena karena nggak semua orang itu berpendapat kalau dia tuh mengkritik dirinya. Ada yang aduh kok ini kisah guru ya, aku tuh lebih tahu daripada kamu. Nah itu kan. Padahal niatnya kita tuh biar kamu tuh berubah aja loh, biar kamu nggak melakukan keburukan itu. Mungkin caranya dia atau penyampaian pembinaan katanya dia itu yang kurang pas sehingga nggak enak didengar dan akhirnya dia sakit hati. Mungkin kalau dari aku kayak gitu ya Mbak, tapi juga aku belum bisa nilai aku udah baik atau belum. Karena saya pernah lihat-lihat di artikel itu ya, orang itu bisa menerima baik buruknya, tergantung ya, gini, orang itu bisa tahu kita baik buruknya itu dari penyampaian orang lain. Paham tidak maksudku? Jadi ketika misalnya saya dekat dengan Mbak Suna
personal ketemu saya tuh kayaknya ya Mbak Wundari itu orangnya baik gini-gini, tapi yang memang orang itu nggak suka sama aku pasti orangnya enggak deh, kayaknya dia lebih jahat, dia lebih kayak gini gitu kan. Jadi orang mengenal kita itu tergantung dengan cerita yang diceritakan orang lain. Jadi kan benar katanya Mbak Rifka, kita tidak bisa menilai diri kita baik buruknya itu karena yang dapat menilai kita itu orang lain. Seumpama Mbak Rifka sudah menilai dirinya itu sudah baik ya, tapi belum tentu buat orang lain itu baik, gitu kan maksudnya. Karena memang ya orang kan beda-beda gitu loh. Penerimaan orang itu kan beda-beda. Bisa aja Mbak Wundari bisa nerima apa yang aku lakukan ke Mbak Wundari, tapi beda sama kayak Dwi. Dwi kan belum tentu aku ngelakuin kayak aku ke Mbak Wundari belum tentu dia bisa nerima. Jadi kan itu tadi pandai-pandai menempatkan diri. Kira-kira orang ini kalau tak kayak gini ini tuh marah nggak ya kayak gitu. Sebelum kita ngomong itu juga harus pikir dulu gitu. Karena itu juga berdampak ke kita juga kan. Penerimaan orang lain itu juga berdampak ke kita gitu. Teman kita banyak sedikit itu kan juga tergantung kita gimana cara manage kita, membawa diri kita itu mau kemana itu kan ditahu gitu loh, harus bisa kayak gitu. Oke, Mbak Rifka sudah merasa belum kalau dirimu ini sudah mempengaruhi teman-teman kalian buat go upgrade diri? Sudah nggak? Kalau itu aku nggak bisa bilang aku sudah melakukan ya. Tapi kalau misalnya setidaknya aku punya rekomendasian yang bagus untuk melakukan sesuatu, pasti aku bilang. Nah, entah itu dia bakal pakai atau enggak itu terserah dia. Iya, benar. Pokoknya ketika dia meminta saran atau meminta sesuatu, kalau seandainya aku punya, aku bakal kasih. Tapi kalau seandainya aku nggak punya atau aku nggak tahu, ya udah aku bilang aku nggak tahu. Coba nanti aku cari tahu dulu ya kalau mereka gitu. Oh, seperti itu. Tapi pernah nggak lihat kayak temennya, aduh aku pengen dia kayak Rifka. Pernah nggak denger yang kayak gitu? Nggak tahu ya aku ya Mbak ya. Kayak ada sih mungkin beberapa yang merasa kayak gitu. Enak ya jadi kamu. Tapi kan kamu nggak tahu di balik itu iya, benar. Gitu kan. Tapi dari situ tuh kita bisa nilai nggak sih? Nah, aku tuh dipandangnya lebih dari temenku. Jadi itu aku harus bisa lebih baik lagi. Paham nggak maksudku? Oh ya. Kalau kayak gitu, kalau mikir kayak gitu bisa jadi kita capek sendiri Mbak. Nggak ada salahnya sih kita berubah buat jadi lebih baik setiap harinya. Tapi kalau kita salah ukur dari omongan orang tersebut itu kita bakalan capek sendiri. Nggak ada habisnya. Setiap hari kita harus kayak gini itu kayak intinya kayak kita tuh ngejar sesuatu yang nggak tahu apa gitu loh kayak nggak bisa digenggam omongannya itu, jadi kayak capek sendiri. Ya udah mendingan kayak lakuin aja yang terbaik menurutmu. Tergantung orang mau nilai apa itu ya urusannya nanti. Oke, bagus sekali Gitu. quotes-nya. Oke, sekarang Mbak Dwi ini gimana? How to win friends and influence people? Apakah Mbak Dwi sudah menempatkan Mbak Dewi ke temannya, maksudnya berlaku baik, tegaskah dengan kritik-kritikan Mbak Dwi? Kemudian, apakah Mbak Dwi sudah menjadi seorang yang seperti apa sih, kayak dibanggakan teman gitu? Kalau dibanggain kayaknya belum ya. Iya. Terus kalau misalnya untuk Aku bangga loh punya teman seperti itu. Sudah membantu pekerjaan. Iya. Terus Mbak. Ya mungkin dengan cara aku berkata ya sama orang, pandai-pandai di kalimat sih, jangan sama menjaga nada bicara juga. Kalau misalnya kita baik, apa ya, benar sih kalimat kita itu baik, tapi kalau misalnya nada bicara kita agak tinggi, itu kan terimanya beda ya. Iya, pikirannya kita marah ya. Padahal kita nggak marah. Iya. Sih. Terus Terus kalau misalnya ada salah gitu, misalnya ada salah omong ya harus bilang kalau kita harus minta maaf lah kalau misalnya menyakiti hatinya gitu. Dengan apa, karena kalimat kita yang salah atau ucapan kita yang salah, jangan sungkan untuk meminta maaf. tapi jarang ya orang yang mau mengakui kesalahan dan untuk berucap bilang maaf pertama kali itu susah loh Mbak. Gengsinya tuh gede, orang tuh gengsinya gede. Kita yang ngaku salah tapi kita nggak mau ngaku salah, jadi kayak aduh apa sih, kan ini gara-gara awakmu, kan pasti mikirnya kayak gitu. Minta maaf itu susah, ya kan Mbak? Gimana sih cara ngatasinya Mbak? Ya mungkin Apa kita harus merendahkan diri gitu Mbak? ya kita jangan berpikir kalau misalnya kita minta maaf itu menurunkan gengsi ya. Iya. Jangan gitulah. Nggak kok, kita nggak nurunin gengsi, kita bukan nurunin harga diri juga. Iya. Kok minta maaf kan ya minta maaf gitu, kalau nggak salah ya kita harus berani dong, masa dia
langsung sungkan gengsi apaan sih gitu. Iya. Ya cara gitulah kan kita harus sadar gitu. Minta maaf itu kan bukan berarti kita kalah ya. Iya. Bukan kita kalah. Kadang kan orang mikirnya, oh kan minta maaf mbak aku, berarti bener-bener kan Bener kalah. kalah. Bener kan jariku nek kamu tuh memang salah gitu. Itu menurut dia, bukan berarti menurut kita. Orang yang minta maaf dulu tuh pahalanya juga gede loh. Terus Seperti itu. Terus mbak ada lagi? udah sih kak. Udah. Apakah mbak Dwi ini pernah kayak temannya sendiri tuh bilang yang seperti aku sampaikan ke Mbak Rifka, enaknya jadi kamu gitu. Adakah yang orang teman-teman Mbak Dwi yang seperti itu? Belum. Oh belum. Belum. Mbak Dwi temennya di atas rata dong mbak. Nggak ada yang seperti itu. Mungkin aku terlalu cueknya sama orang. Kenapa? Apakah memiliki rasa trauma untuk berteman? Atau membatasi dirimu untuk ya cukuplah temanku segini Iya gitu aja. sih, lebih membatasi diri. Aku nggak mau terpengaruh sih. Aku nggak mau terpengaruh. Makanya membatasi. Nah, Mbak Dwi taunya dari mana kalau dia itu membawa pengaruh negatif, Mbak? Lihat cara bergaulnya dia. Gitu. Berarti dulu zaman-zaman sekolah teman-temannya ya cuman itu aja gitu. Nggak pernah punya teman kayak satu angkatan tuh kenal semua gitu sama Mbak Dwi. Enggak malah. Introvert. Oh, introvert. Iya. Apa sih Mbak enaknya introvert, Mbak? Aku kepo, Mbak. Soalnya dulu waktu sekolah aku tuh hampir tahu satu angkatan itu. Apalagi waktu SMP. Kadang aku Mbak ya, kalau disapa orang, dia tahu aku tapi aku nggak tahu dia. Dia bilangnya itu temanku SMP, tapi aku nggak tahu Mbak. Kalau aku enggak sih mbak. Aku Oh. disapa. Ya iya, tapi saya nggak bisa lihat karena saya rapuh ya. Ibu kali ini Mbak Dwi sedang melawak ya guys. Dia bilang matanya rapuh. Oke, kembali. Lucu sekali sih Mbak di ending-ending yang kayak gini ya. Bentar ya, saya juga baca karena bab ini tuh sangat seru ya kalau dibahas ya. Bagaimana cara kita memperlakukan teman kita, kemudian bagaimana cara kita menjadi orang yang ya bukan panutan ya, kayak lebih kayak aduh ya kayak gitulah, nggak bisa diomongkan kan. Kemudian aku tuh ada baca di buku ini, bagaimana sih kalian dalam menghadapi suatu konflik dalam suatu perusahaan kah, atau konflik pertemanan kah, itu gimana ya? Pasti ada perdebatan kan itu, nggak mungkin nggak ada yang namanya perdebatan. Nah, bagaimana caranya Mbak? Kalau saya, kalau menghadapin suatu konflik, mau itu konflik dalam perusahaan atau dalam lingkup pertemanan saja, itu yang pertama itu adalah kita harus mengenalin dulu masalahnya itu apa. Oke. Mengenali masalahnya, apa sih yang menjadikan itu jadi masalah itu apa gitu. Tuh, yang pertama. Masalah itu yang pasti dan yang penting adalah kita tahu sumber masalahnya dulu kan. Kemudian kita komunikasikan, mau disampaikan, diobrolkan gitu. Jadi karena kalau masalah tapi dipendam saja, itu kan kita nggak tahu gitu, ini masalahnya karena apa gitu. Jadi kan dikomunikasikan, didiskusikan sama orang-orang yang terkait dengan masalah tersebut. Ya, kita cari jalan keluar bersama-sama, kemudian kayak diskusi lah yang paling dan ambil jalan tengahnya. Kalau memang itu dirasa masih nggak cukup, masih nggak bisa diselesaikan, kita panggil pihak yang ketiga itu. Maksudnya pihak sebagai penengah. Oke, mediasi. Tapi ketika kalau misalnya temannya Mbak ini yang ada masalah, dia tuh malah memilih berdebat, berargumen, adu argumen, itu gimana? Gini, kan kita kan karakter orang beda-beda kan. Yes. Ada yang kalau orang punya masalah itu ya udah dia diam, membiarkan masalah itu ya udah nanti selesai sendiri. Ada juga yang orang kalau masalahnya tuh kayak suka debat gitu kan, suka ngajak argumen, suka kayak debat, adu argumen kayak gitu-gitu. Nah kalau jika masalahnya itu sama aku, mungkin kan ya kita tetap kayak ambil ngobrol pelan-pelan dan kita kasih jeda buat dia dulu untuk kayak meluapkan dulu emosi. Setelah itu baru diajak ngobrol ya? Iya benar. Oh begitu, untuk menyelesaikan itu ya? Emosinya itu harus diakui dulu biar dia lega. Oke. Kemudian aku mau tanya ya, biar beruntut ya guys ya. Gimana sih cara Mbak Sunah
menanggapi, misal nih dalam satu perusahaan temannya si A tuh kayak ngomong, aku tuh punya ide gini, tetapi ide itu tuh tidak, Mbak Suna tuh tidak setuju gitu loh. Bagaimana sih caramu menghadapi tentang pendapat temanmu ini? Sisi lain kamu tuh nggak suka, aduh kok gini, tapi kalau misalnya kamu tegur, dia tuh bakal emosi, bakal marah gitu loh. Orangnya nggak bisa kayak diturunkan egonya, sedangkan Mbak Suna tuh nggak suka dengan pendapat dia. Itu gimana sih? Nah, itu balik lagi seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Orang kan memang nggak suka dikritik. Maksudnya dengan niatan saya mau kritik idenya dia cuman kan pasti dia akan sakit hati. Jadi saya kasih dulu apresiasi, Mbak ini idenya udah bagus loh, udah kayak gini. Cuman bisa nggak kalau kedepannya itu ini kita itu ditambahin kayak A, B, C dan lain-lain. Kayak tetap kasih kritik. Jadi tetap kayak ini ya, menghargai dulu, atau kita bersimpati dulu sama pendapat dia. Tuh, oke. Itu menurut dari Mbak Suna ya. Oke, siapa dulu nih, Mbak Uwi atau Mbak Rifka? Ya. Oke, Mbak Rifka nih. Saya sampai lupa tadi ngomong apa ya, Mbak. Ya, bagaimana pendapat Mbak Rifka dalam menghadapi suatu konflik, entah itu di rumah, sama teman, atau di perusahaan? Atau apakah sih Mbak Rifka ini orangnya tipikal orang yang suka berdebat, atau malah menghindar kalau ada perdebatan? Iya, gimana nih Mbak? Aku setuju banget ya sama Mbak Suna. Kayak selalu mengkomunikasikan segala hal itu pastinya. Gak ada yang lebih pasti selain kita itu mengonfirmasi hal yang sebenarnya gitu. Kayak daripada kita berasumsi sendiri buat penilaian sendiri, yang mana penilaian itu belum tentu sesuai dengan apa yang si B maksud. Iya. Jadi kalau misalnya aku sedang dalam konflik dengan temanku atau dengan siapapun, pasti aku ngomong dulu ke orangnya, kamu maksud kayak gini tuh apa ya? Negur dulu ya. Negur dulu. Oke. Maksud kamu tuh kan kayak gini apa? Terus apa yang harus aku lakuin biar kamu tuh nggak kayak gini? Itu juga mungkin di perusahaan, mungkin kalau ada konflik sama teman juga biasanya judes kali ya, kayak kok judesku makin nambah atau kayak gini atau kayak gimana gitu kan. Bisa kita komunikasikan ke atasan. Kenapa kita tambahin kita ditambahin jobdesk gitu. Ini apakah nantinya saya akan mendapatkan ini itu kayak gitu. Mungkin bisa diomongin kayak gitu daripada nanti ganjel sendiri ya di hati buat tambah pikiran. Kan lebih baik untuk mengomunikasikan apa yang kita rasa kurang enak. Untuk tipe aku orangnya suka debat atau enggak, kebetulan aku Libra ya, cinta damai. Jadi aku tidak suka hal itu, tidak suka debat. Ataupun nanti aku ganjel pasti aku selalu omongin. Berarti orang Mbak Rifka ini orangnya to the point ya, langsung kan nggak seneng aku lapor kayak gitu ya. Oke, sama ya kita. Oke, Mbak Dwi, ayo. Gimana nih cara Mbak Dwi menghadapi masalah di kantor kah, konflik di kantor, di rumah atau di mana? Serta Mbak Dwi ini orangnya suka berdebat nggak? Ya, aku nggak suka berdebat sih. Mungkin aku lebih Mbak Dwi, diem. bentar ya, Mbak Dwi ini kalau jawab dari pertanyaan yang belakang dulu ya. Aku orangnya diem ya. Apa ya, kalau misalnya ada masalah, ada konflik, itu aku seringnya kepikiran gitu ya. Ini gimana sih nyelesain? Terus aku diem aja dulu sampai benar-benar aku lebih menenangin diri itu dengan tidur sih atau makan coklat sih gitu. Oh my god, pantesan. Makan tidur. Iya gitu lah. Nah itu berarti dengan tidur itu masalah bisa selesai. iya, bukan gitulah, dengan menenangkan diri lah gitu sih. Kayak gitu bisa tidur, Mbak? Iya, sebenarnya enggak sih. Ya kan, ya enggak Mbak, caranya ya kita lihat drakor atau apa gitu sih. Lebih nenangin pikiran dulu sih Mbak aku. Terus makan coklat, mengembang lah badan kita. Astagfirullah. Aku nggak nangis, enggak. Terus Dia mau nenangin pikiran, nonton drakor, makan coklat. Nah itu sih biasanya kalau aku harus gimana ya, kalau misalnya aku kayak gini nanti gimana reaksinya. Aku sih lebih memikirkan gitu. Kalau misalnya oh ya wis lah pakai cara kayak gini nanti
Kalau misalnya reaksinya dia kayak gini ya wis biarin aku gitu sih. Gitu, lebih cuek ya? Cuek. Aku sih gitu mbak. Oke. Belum gitu. Oke, terima kasih buat ketiga narasumber saya. Di sini bisa menyimpulkan kita bisa mengkritik orang tanpa melukai hatinya. Kemudian kita harus hindari yang namanya perdebatan karena itu memang tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya. Kemudian kalau memang kita sudah ada masalah dengan teman kita langsung tegur saja, kita ngomong. Daripada nanti lama-lama menumpuk menjadi sakit hati. Ya itulah tidak enaknya ya. Oke, sekian bedah buku dari kita. Terima kasih.